stupa terbesar. Ashabul Kahfi kekinian ya di dalam Gak di atas muat, di Abu dalam juga di dalam stupanya. Penuh. Buyun. Sehat Pak Abu. Alhamdulillah, Bu Yun gimana Bu Yun? Alhamdulillah, menikmati sisa-sisa liburan. Astagfirullahaladzim. Emang libur? Pak Arya udah kerja, kalau dia mah rajin. Lah, Oh ini Pak Abu gitu. sebelah saya. Pak Abu ini di sebelah saya. Tuh, jadi itu tuh jadi gemak. Oke, saya matiin. Enggak, maksudnya kenapa kalian harus bersebelahan? Kan kita raker ya, Pak. Oh, raker. Bentar ya aku ini. Dak, pinjem itu dong, Dak. Charger, Dak. Sudah ada Pak Mirhan. Pak Mirhan dari Lajuadinan apa? Dari Lazadi Hawara, Bu. Oh, dari Lajuadi Haura. Iya. Apa kabar Lampung? Sehat-sehat sana? Alhamdulillah, sehat, Bu. Sehat. Irfan mana Pak Irfan? Waalaikumsalam. Apa kabarnya Miss Yun di Cinere? Cinere udah mulai zona hijau sekarang khusus Cinere. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Senin siap lah, masuk lah kita. Amin. Wah, ada Bu Sita juga. Selamat datang Bu Sita. Terima kasih Bu Yun. Terima kasih udah diundang-undang lagi. Belajar sama-sama ya Bu. Bu Sita mah udah expert sebenarnya ini. Aduh, ini yang paling gelap ini Bu kayaknya. Nah, Kita belajar. Iya, sama-sama belajar. Saya juga nih sama Miss Mer nih, pakar VTR. Pakar VTR. Ini kenapa pada rame, Miss Yun? Iya, memang diwajibkan khusus VTR, Miss Mer. Allah ya Karim, astagfirullahalazim. Assalamualaikum Miss Mer. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Tika. Belajar Suaranya ya. di sebelah. ini setelah jual di raya masuk ya? Iya, Pak lagu Arya. raya ini masuk. Wah, Miss Yun nih gara-garanya nih harusnya jangan temanya jangan ini nih. Ini pemanasan sebelum raker, nanti kita ulang lagi Miss Mer. Kayaknya Oh, harus Allah. berapa sesi kan? Ya Allah ya bentar aku lagi. Ini kenapa? Miss Mer ini fardu ain ini hadir di sini. Bu Sari ya itu ya? Bu Sita. Bu Sita, apa kabar Bu Sita? Makasih, Mas. Kabar baik. Oh, apa kabar Bu Sekali lagi. Sita? Apa kabar Bu Kabar Sita? baik. Saya masih Aduh ditunggu di senangnya Unit ada orang Pak tua, Arya, ya. ada Bu Mer, siapa lagi nih ya? Saya Tika masih Bu. nanti ke Lampung nih. Oh Bu Tika, ayo main-main ke Lampung, serius nih beneran. Insya Allah Nanti kalau kalau sudah sudah COVID selesai ya. berlalu ya. Amin. Iya, ya. Ditunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bentar. Kalau di HP tuh bisa ini nggak sih? Oke. Miss Mer nggak Ya. bisa lihat gridnya ya? Ya, Miss Yun saya pakai incognito. Jadi biar daripada putus-putus ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk semuanya. Mohon maaf ya dipaksa sama Miss Yun. Miss Yun Dipaksa yang juga baik itu juga. bagus. Iya ya. Mer. Karena oke, jadi sebelum itu mari kita sama-sama ucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama belajar. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Selamat datang. Jadi teman-teman di Jimit itu kan ada fitur chat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau sesuatu yang mau dikomentari gitu, silakan memaksimalkan fitur chat yang ada di kanannya teman-teman. Gitu. Kalau mau bicara juga boleh langsung aja karena
berbeda dengan aplikasi sebelah ya yang bisa tunjuk tangan tanpa ads on. Nah kalau ini mohon maaf nggak bisa ya. langsung ngomong aja. Nggak boleh sebut merek Miss Yun. Gitu. Nah ini saya mau kasih ini dulu kali ya, apa kayak ancer-ancer. Jadi saya bukan ahli VTR atau apa, cuman kebetulan suka make aja. Dan jadi hari ini kalau teman-teman punya ilmu-ilmu baru atau saya ada yang salah, silakan dikoreksi aja, kita sama-sama belajar gitu ya. Bukan berarti saya jadi lebih baik atau gimana. Pokoknya intinya sama-sama belajar. Saya juga deg-degan karena jujur VTR juga benar-benar hanya strategi yang saya gunakan karena bahasa Inggris itu adalah salah satu pelajaran yang kalau nggak benar-benar dipikirin bakalan bosenin gitu. Jadi berbeda mungkin dengan pembelajaran lain yang seru, fun. English itu gitu. Pak Arya tuh udah pernah ngajar English ya, kayak gimana apa grammar dan segala macam teks gitu. Jadi saya butuh strategi. Jadi awal mula itu datangnya dari masalah yang saya kemudian pikirkan nih gimana masalahnya harus selesai. Dulu pakai games, saya suka juga pakai games, tapi games itu kan tidak menyentuh akar daripada understanding, jadi fun-nya aja. Nah, jadi akhirnya saya nemu-nemu berbagai strategi, juga dapat dari kuliah juga, diskusi sesama teman-teman di IPO waktu itu di bawah Miss Mahruh ya, banyak ngobrol. Saya juga dapat visible thinking itu dari Miss Mahruh gitu. Jadi kemudian saya explore dan alhamdulillah nggak taunya sekarang banyak yang minta untuk bicara di beberapa tempat. Jadi sebenarnya bukan bicara hal-hal yang canggih kok, VTR tuh gampang karena benar-benar levelnya di practice gitu. Oke, langsung aja saya mulai. Teman-teman, pokoknya kalau ada apa-apa langsung ngomong aja ya. Ntar saya sharing screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Oh, ini ada teman-teman franchise juga ya? Waduh. Iya, Miss Mer. Jadi teman mitra dari seluruh Lazuardi Raya kita undang sih untuk gabung belajar bersama ya. Luar biasa. Selamat datang ya teman-teman mitra seluruh Indonesia Lazuardi. Oke. Udah kelihatan. Hai Pak, itu siapa? Hari. Oh, Pak Aldi ya, Pak Aldi. Hai Pak Aldi. Oke, sudah kelihatankah screen saya? Sudah. Oke, baik. Ini judulnya kan gini, sebenarnya VTR itu waktu di SD aku udah pernah ngasih juga waktu itu sharing sama teman-teman SD. Makanya judulnya saya ganti. Ini ketiga kalinya sharing ya VTR. Jadi biar nggak bosen, mungkin ada teman yang juga udah nonton. Jadi saya bikinnya agak beda dengan yang udah-udah gitu. Agak beda ya, bukan berarti beda banget. Oke, ini hasil dari baca beberapa jurnal pendidikan. Jadi saya ambil judulnya itu Investigate and Extend Students Thinking. Jadi kita akan menginvestigasi dan meluaskan, melebarkan cara berpikir siswa. Jadi kalau di Lazuardi lagi ngetren nih Pak Said berkali-kali mention kayak ngasih clue gitu, pedagogical intelligence. Kemudian saya juga baca-baca beberapa artikel tentang pedagogical intelligence, mengaitkan dengan prior knowledge pastinya ya, dengan apa yang udah didapat di kampus, pengalaman. Saya ngebayangin udah kayak mudah-mudahan nggak salah gitu. Jadi teman-teman saling koreksi. Visible thinking ini adalah salah satu ya dari salah banyak gitu. Upaya kita untuk mencapai yang disebut Pak Said itu pedagogical intelligence. Oke, perkenalan dikit untuk teman-teman mitra. Saya guru bahasa Inggris di SMP Lazuardi. Kebetulan ikut beberapa komunitas di Google Educator Group Depok. Ada Bu Irma. Hai Bu Irma, leader aku ya. Kemudian ada penggerak komunitas guru belajar dan National Geographic Certified Educator. Oke, nah kita mulai ya. Nah teman-teman silakan. Sebentar, saya join dulu nih, join di HP biar bisa lihat chatnya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman, apa yang teman-teman lihat? What do you see
Terus nggak usah sebut namanya siapa, pokoknya apa yang teman-teman lihat dan apa yang kira-kira teman-teman pikirkan gambar ini wakili, gitu. Silakan dijawab. Warna merah kata Pak Arya, siap. Oke. Sedang menyampaikan orasi. Menyampaikan orasi, thank you Miss Yun. Ada Pak Aldi bilang pidato, speech. Pak Agung bilang public speaking. Pak Rizky seseorang yang sedang berbicara, orang pakai jas dan dasi. Pak Arya lagi bilang acara besar. Aduh, thank you. Keren, graduation speech. Hai Bu Susi, Bu Haja tadi nggak kelihatan. Oke, kemudian jadilah cahaya di atas. Subhanallah ya, ini banget nih. Oke, motivator Bu Rini, Bu Dwi speech graduation. Wah, banyak ya, Masya Allah. Sedang pidato, sambutan. Nah, oke. Gak ada yang salah dengan jawabannya, karena ini kan baru sepotong. Sekarang saya akan maju. Thank you teman-teman untuk responnya. Berikutnya saya tunggu lagi. Sekarang apa yang Bapak Ibu lihat? Dan sekarang tebak, bukan tebak sih, kira-kira pikirkan orang ini kerjanya apa ya? Gitu. What do you think this person does? Pak Hairin, presentasi, guru, educator, marketing. Keren nih jawabannya. Chairman, oke, politikus, teacher, dosen, rektor, dosen Harvard. Waduh, karena ada backgroundnya kali ya. Capsek, acara wisuda, pengusaha. Oh, luar biasa. Thank you teman-teman responnya. Sekarang saya lanjut lagi. Tada! Ayo, siapakah dia? Lalu siapakah dia dan apa pertanyaan Bapak Ibu ketika melihat gambar ini secara utuh? Apa yang timbul pertanyaannya? Jadi saya pertanyaannya dua, tahukah Bapak Ibu ini siapa? Kemudian pertanyaan apa yang Bapak Ibu terlintas saat ini ketika melihat gambar ini secara utuh? Ya, Bu Susi keren, Howard Gardner ya. Oke. Itu siapa kata Pak Arya? Oke. Nah, teman-teman ada pertanyaan apa? Wah, ini Ibu Nia multiple intelligence. Oke. Ada pertanyaan apa yang muncul Bapak Ibu? Keren, Howard Gardner. Sudah tertebak ya. Nah, sekarang questions apa yang you have at this point in the viewing? Jadi ketika melihat ini, apa pertanyaan Bapak Ibu? Oh, Pak Arya bilang itu siapa? Sorry Pak Arya, aku nggak nyambung ya. Oke, pertanyaan Pak Arya, itu siapa? Oke, good. Oke, pertanyaan apa yang terlintas saat ini ketika melihat gambar ini? Apa yang sedang disampaikan? Luar biasa. Dia ngomongin apa sih? Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang sedang dipresentasikan Bapak ini? Oke. Oke. Dia sedang bicara kepada siapa? Oke, luar biasa. Apa yang sedang ditunjukkan? Mengarahkan sesuatu di mana? Alright. Oke. Ya. Nah, kalau bicara thank you ya teman-teman untuk jawabannya. Jadi Zoom in inquiry ini salah satu juga visible thinking untuk mengarahkan anak-anak mempertanyakan segala sesuatu ya. Karena poin daripada pembelajaran multiple intelligence juga kan salah satunya questioning. Jadi biarkan mereka merasa penasaran. Gak perlu harus selalu dijawab karena jawaban itu kadang-kadang bisa mereka akhirnya gali sendiri. Yang penting adalah mereka punya pertanyaan. Jadi tapi sedikit ya, ini betul tadi ada yang jawab Howard Gardner. Tadi juga ada yang nyebut multiple intelligences. Ini beliau ada di pastinya lagi di Harvard ya, sedang memberikan kayak pidato gitu ke graduates-nya. Betul sekali, tadi ada yang juga ada jawab. Oke. Nah, yang menarik dari apa yang Howard, thank you teman-teman untuk responnya ya, luar biasa. Nah, apa yang Howard Gardner sampaikan itu kan kita udah sama-sama tahu. Ini sebentar ya Pak, HP itu nggak bisa di mute sih. Oke. Maaf ya, ini agak-agak trouble kalau Jimmy-nya. Oke, nah
ini salah satu poin favorit saya dari Howard Gardner yang bilang kalau I want my children to understand the world, but not just because the world is fascinating and the human mind is curious, but I want them to understand so that they will be positioned to make it a better place. Jadi Howard Gardner itu selalu berpikirnya ke arah bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi generasi penerus yang benar-benar membuat dunia tuh jadi lebih baik. Jadi intinya tuh di situlah. Ini salah satu quote Howard Gardner yang saya suka banget. Nah, sekarang tadi kita mungkin belum ada yang pernah dari tadi belum ada yang kepikiran gak sih apa nih hubungan Howard Gardner dengan apa yang akan kita bahas atau yang akan kita bahas hari ini, yaitu visible thinking gitu ya. Nah, saya minta teman-teman untuk menuju ke link yang ini, bit.ly Padlet Jun 24. Maaf ya, saya nggak kreatif ngasih nama. Saya ketik di ini, silakan ketik bit.ly Padlet Jun 24. Nah itu, kalau lihat sheet key itu saya ya. Nah, teman-teman kita akan, saya pingin kita mempraktekkan satu VCR lagi bareng-bareng di dalam training ini. Ini namanya 3-2-1 bridge. Ya, mungkin ada yang sudah pernah pakai juga, udah gampang deh ya. Teman-teman silakan menuju link yang sudah saya share. Kemudian saya minta teman-teman untuk memencet nih satu, ada tanda plus di sini di kalau kelihatan ya di kanan bawah itu. Kalau di handphone itu dia ada di kanan bawah juga sih, diklik aja. Nanti si sticky notes-nya ini munculnya biasanya di bawah. Teman-teman bisa geret ya, geret, drag maksud saya, drag di mana aja yang teman-teman nyaman. Lalu minta tolong tulis namanya, misalnya saya ya, Mary, seperti itu. Kemudian tulis initial response, kemudian masukkan di write something ya, atau enter aja, 3 thoughts. Nah, apa yang teman-teman, 3 hal yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman pikirkan saat ini. Dan tadi kita pembukaan, saya kasih tahu judulnya apa, kemudian tema kita visible thinking, lalu ada Howard Gardner. Pokoknya apa yang ada di pikiran teman-teman, 3 hal. Setelah itu apa pertanyaan yang muncul di kepala teman-teman. Dan yang satunya, jadi 3, 2, 1, yang satunya itu analogi atau kayak metafor. Metafor tuh kayak istilah ya, misalnya multiple intelligence is, misalnya kecerdasan majemuk adalah oase di tengah padang pasir. Contohnya kayak gitu-gitu ya. Ini contohnya. Udah diemin aja begitu. Wah, udah banyak. Saya hapus dulu punya saya. Oke, Pak Zul sedang ini ya. Saya akan coba. Ini kok deketan nih Pak Zul dan Bu Widiawati. Pak Ari, Bu Yun, silakan 3 pikiran. Saya beri waktu 5 menit kali ya. Silakan kalau bertempuk boleh dipindahin loh, guys. Saya login dulu deh biar bisa. Oke. Tapi apa yang digeret deh? Oh, ininya Bu Iin, si sticky notes ini bisa dipindahkan gitu. Teman-teman dibikin jadi ini ya. Jadi 3 hal yang dipikirkan, 2 pertanyaan dan 1 istilah atau analogi gitu, term, tersebebas sih. Oke, kita baca di sini. Saya ke bawah ya. Oh, ini Bu Fitri, Pak Arya, 3 hal yang dipikirkan: to help students to think better, kemudian to make think visible, sama to help teacher understand the way of students think. Wow, luar biasa.
Bu Dwi Haura, 3 hal yang dipikirkan itu motivation, brainstorming, dan Bu Kiki aku pindahin ya. Oke, move from comfort zone, luar biasa ini yang dipikirkan. Oke, jangan lupa ya 3 hal atau ide atau ideas gitu yang ada di dalam Bapak Ibu tentang tema kita atau tentang apapun yang dari tadi awal kita sudah brainstorm sama-sama, 2 pertanyaan yang muncul dan 1 analogi atau metafora gitu tentang topik kita hari ini. Mutia, inovasi pendidikan, perubahan, make learning visible. Questionnya, apa yang harus dilakukan oleh guru pertama kali? Oke. Alright, oke. Sebentar. Wah, ini Bu Dwi Haura. Pertanyaannya, how can we prepare our students to face their ketumpuk nih, future? Yes, motivasi. Bulia, ini Bulia SD ya, MI bakat yang dibawa sejak lahir, kemudian kemampuan istimewa. Oke. Ahlan wasahlan Pak Mirhan. Oke, ya 5 menit, 3 menit lagi ya Bapak Ibu. MI cara memasukkan sesuatu sesuai cara yang menyenangkan, bagaimana MI ini bisa meyakinkan keberhasilan pembelajaran dan memantik kreativitas. Kemudian ini oke. 2 pertanyaan, 3 ide, 3 buah pikiran, 2 pertanyaan dan 1 metafor. Ya. Oh, Pak Ari udah panjang nih. How to prepare student to do visible thinking when on their previous school they don't have this experience. Wow, ya. Jadi how to choose the best visible thinking routine for math. Wow. Keren. Jadi pertanyaan itu ya, jadi gini, kalau dalam visible thinking itu akan involve selalu questions. Kalau teman-teman pernah dengar bukunya David Perkins yang Future Wise, kemudian The Unknown ya kalau nggak salah itu dia selalu ngomongin tentang bertanya. Jadi pertanyaan itu nggak mesti harus kita yang jawab as a teacher. Dalam hal ini saya sebagai pembawa materi bukan berarti saya yang harus jawab Bapak Ibu. Tapi pertanyaan itu dimulai ketika kita memulai sebuah pertanyaan, di pikiran kita adalah mencari jawaban. Nah itu sama ketika kita punya masalah, kita mencari solusi. Jadi anak-anak terbiasa tidak terjebak. Kalau dia punya masalah, dia tidak terjebak di masalah. Dan ketika dia menghadapi sesuatu, hal yang pertama dia pikirkan adalah mempertanyakannya, kemudian mencari jawabannya gitu ya. Jadi pertanyaan ini bukan harus saya yang jawab, tapi teman-teman akan memulai proses pembelajaran itu dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman hari ini. Tapi mudah-mudahan terjawab ya seiring dengan pembahasan kita. Oke, 1 menit lagi saya beri waktu. Nih ada sebentar metafor. Bu Noli, coba ya 3 pikiran membuat proses pembelajaran lebih efektif, pengalaman belajar lebih bermakna dan long lasting knowledge. Oke, itu yang di pikirannya Bu Noli. Kemudian 2 pertanyaan, implementasinya gimana dan apa yang perlu dipersiapkan. Metafornya menyibak, tabir, pembelajaran bermakna dan penuh makna. Oh, bisa diulang cara tulis postnya. Bu Wit, di bawah ada tanda plus, diklik aja. Nanti kalau post-it-nya Bu Wit ketumpuk, pindahin aja, bisa dipindahkan. Oke, 5 menitnya selesai. Maaf ya teman-teman, saya pengen banget lama melakukan ini, tapi karena waktu kita takutnya nanti udah habis ya. Intinya begini, 3 to 1 bridge. Ini baru awal ya, nanti kita akan 3 to 1 bridge lagi di tengah. Baik, saya akan lanjut ke presentasi
saya. Thank you, masukannya boleh ya sambil tetap kalau mau. Jadi 5 menit artinya saya ada di sini. Oh ini Pak Agung, wih, can VTR be used for any kind of activity and how do we know if we use VTR properly? Tipe-tipe yang overthinking ya, dia aja takut kalau salah loh. Sorry Gung. Oke, ya lanjut. Thank you teman-teman. Ini maaf ya, rumah saya rame anak-anak. Oke, baik. Agenda kita hari ini itu kita bahas apa, kenapa, bagaimana, dan di akhir adalah evaluasi bareng-bareng ya. Oke. Nah, lalu sekarang bicara apa sih visible thinking dan hubungannya dengan multiple intelligences. Ini slide ini satu ini saya pernah share di beberapa VTR training. Intinya adalah VTR itu salah satu cara kita untuk menyampaikan materi atau pembelajaran dengan gaya yang terbuka gitu, sehingga anak-anak dengan kepintaran yang berbeda-beda bisa terfasilitasi. Jadi ini selalu yang miskonsepsi dari MI adalah banyak yang berpikir kalau ada 8 intelligence sekarang 9 ya. Oke, ada yang bisa nebak nggak? Kecerdasan ke-9 apa? Ada yang nambah 1 katanya. Oke, misalnya ada 8 kecerdasan, ngajarinnya harus dengan 8 cara. Itu yang miskonsepsi. Padahal bukan seperti itu gitu ya. Jadi misalkan mau ngajarin Inggris dengan lagu itu bukan berarti musical intelligence misalnya gitu ya. Jadi banyak miskonsepsi. Nah, visible thinking ini adalah cara untuk saya bilangnya jendela. Nah, jadi jendela untuk anak-anak bisa melihat keluar lebih dalam. Jendelanya kan kalau kita cuma pakai satu cara, misalnya cara ceramah saja atau kasih PowerPoint aja atau Google Slides, walaupun teknologi tetap aja Google Slides ya PowerPoint kan. Nah, itu kita cuma buka satu jendela. Kebayang dong anak ada 20, jendelanya 1 gitu. Jadi horizonnya nggak luas. Nah, jadi visible thinking dengan MI, visible thinking dalam kaitannya dengan MI adalah menyediakan jendela yang banyak. Jadi anak-anak bisa milih dia mau ngelihat langit tuh dari jendela yang mana. Kira-kira begitu metaforanya gitu ya, analoginya. Oke. Nah, ini saya ingat 2000 berapa ya, saya masuk Lazuardi tuh 2000, saya lupa 2014 kalau nggak salah, itu trainingnya tentang multiple intelligences, itu saya ingat tentang materi 2 ini. Kemudian waktu ikut Great Teacher Program juga Miss Mahru jelasin juga, dan ini yang saya ingat dan saya suka gitu. Sampai hari ini saya masih struggling untuk memperjuangkan fitur MI ini ada di kelas. Jadi fitur MI ini kita sama-sama refresh ya teman-teman, kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada 2, individuation dan yang kedua pluralization. Jadi lucu, dia ada satu individual, satunya plural gitu. Jadi kayak di 2 hal yang saling bukan opposition gitu, opposed to each other. Nah, individuation artinya MI ini mengarah kepada student profile. Jadi kalau kita di Lazuardi kan kita ada student profile namanya. Kalau di Merdeka Belajar itu di komunitas kita ada istilahnya memprofile. Kalau di Canvas, lesson plan Canvas Merdeka Belajar itu hal pertama adalah kita memprofile murid kita. Kalau saya selama ini so far berhasil memprofilkan, bukan berhasil ya, bisa memprofilkan anak dari salah satunya visible thinking. Dari tadi tuh saya udah bisa lihat mana teman-teman yang kira-kira sebenarnya udah agak paham dan ada yang masih blank misalnya. Ini bukan berarti salah benar ya, tapi kita bisa memetakan audiens kita gitu. Jadi ke anak-anak juga sama. Jadi ketika bikin kelompok kan varied ya, isinya ada yang oke banget, ada yang masih perlu kita bantu. Dari visible thinking itu juga bisa memprofil siswa itu ya, profiling, dan itu masuk ke fitur MI tadi. Kemudian differentiated instructions. Saya mau kasih tebak-tebakan, silakan isi di chat apa saja yang bisa, instruksi yang bisa didiferensiasi. Ya. Oke, jadi itu juga termasuk differentiated instruction. Personalized learning, jadi anak-anak yang suka ngomong
fasilitasi, yang suka ngomong, yang suka nulis aja, yang pemalu pun tetap bisa memberikan pendapatnya karena nggak mesti ngomong juga, bisa menuliskannya gitu. Kemudian terakhir digital technology. Jadi dengan adanya digital technology ini bisa membantu kita personalisasi. Kenapa? Karena teknologi anak-anak bisa akses itu 24 jam. Kalau video gurunya nggak ngerti, dia bisa ulang, dia bisa mundurin. Buat anak-anak yang sangat cepat, dia cukup nonton sekali. Buat yang kurang, dia bisa nonton berkali-kali videonya. Kalau dikasih games, dia bisa berulang-ulang memainkannya. Itu kenapa digital technology menjadi salah satu fitur di MI Classroom gitu ya. Kemudian pluralization. Nah, ini juga penting. Jadi setelah kita ke individu anak-anak, oke. Oh, ini belum ada yang jawab nih. Ayo, apa aja itu differentiated instructions? Ayo. Oke, atau fokus yang mendengarkan. Maaf ya. Ada yang bisa jawab? Iya. Oke, nah pluralization itu sekarang kita pikirin apa sih yang paling penting anak-anak harus tahu, harus pelajari, harus pahami. Dan kita menyampaikannya dengan cara yang bervariasi gitu. Jadi nggak hanya itu-itu aja. Visible thinking memang cuma satu strategi, tapi isinya banyak banget. Jadi nggak akan bosen gitu. Jadi nggak akan Bapak Ibu kehabisan ide untuk membuat anak-anak berpikir. Kayak gitu. Oh, Bu Susi menjawab educate people in your house about relationship between light and COVID-19. Wah, keren sekali. Itu udah ini ya, sudah apa namanya, sudah pluralization. Jadi apa yang important anak-anak harus tahu dan pelajari, kemudian cara menyampaikannya seperti apa. Baiklah. Oke, saya lanjut. Mungkin ada pertanyaan, boleh teman-teman ya. Kalau saya kecepatan. Oke, sekarang ke definisi daripada visible thinking sendiri. Intinya visible thinking adalah framework yang sudah di research di bawah naungan ini ya, Harvard Project Zero. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah nebak-nebak. Ini bisa nggak? Ini oke nggak? Karena ini udah research. Jadi kita sebagai guru pakai aja, gitu. Kalau mau kasih masukan ya kita bisa kali ya masih masukan ke researcher. Tapi percayalah ini visible thinking udah di riset. Jadi kalau udah meriset, udah yuk kita pakai aja. Karena artinya pekerjaan kita berkurang daripada nebak-nebak, trial error gitu kan. Udah mendingan pakai aja langsung gitu. Karena ini sudah by research gitu. Nah ini frameworknya fleksibel tapi juga luas. Yang dia paling tidak membuat dua hal itu jadi berjalan beriringan, yaitu enriching classroom learning, juga mendevelop, mengembangkan cara berpikir siswa. Jadi dua, jadi dia visible thinking itu broad, tapi juga fleksibel. Fleksibel dalam arti dia tujuannya bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau tujuannya mau ngenalin visible thinkingnya rutinnya ini. Kalau mau sintesa gitu, mengambil kesimpulan rutinnya ini, kayak gitu. Lalu key goals-nya apa? Ini key goals-nya itu yang pertama adalah pastinya deeper understanding. Kita tahu ya, kita sama-sama tahu Bloom taxonomy. Kalau insya Allah pendidik kita semua basic knowledge tentang taksonomi Bloom itu kita insya Allah sudah paham ya. Ada di Diknas juga sama sekarang mainannya high order gitu. Visible thinking key goals-nya adalah deeper understanding. Jadi bukan di level identifikasi, bukan di level mampu membedakan sesuatu gitu atau mampu menyebutkan sesuatu, enggak. Jadi dia levelnya lebih dalam lagi. Kemudian motivasi. Kenapa motivasi? Satu dia jadi ngerasa bahwa pendapat dia dibaca juga oleh temennya. Dia tahu bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu, ada orang lain yang melihat pendapat dia. Jadi everyone is heard. Beda sama kalau saya minta, ayo siapa yang tahu, misalnya siapa penemu ini, tunjuk tangan. Yang kita tunjuk dia lagi. Atau yang kita tunjuk paling pendiam, yang pendiam deg-degan gitu-gitu. Itu tidak terjadi di visible thinking gitu ya. Jadi greater motivation. Kemudian development, students thinking and learning abilities. Dan nah ini kelas, membangun budaya kelas menuju kelas yang
kulturnya itu antusias dan pemikir dan pembelajar. Nah, itu tujuan key goals-nya ya. Nah, itu aku apa baca. Sama Bu aja masih kayak gitu juga. Jadi saya ngomong gini, kalau saya bilang harusnya nggak kayak gitu, itu bukan berarti saya nggak melakukan. Saya melakukannya. Jadi ini kita strugglingnya still every day, karena guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Pokoknya kalau ngeliat visible thinking jangan lihat Mary, tapi lihat teorinya. Karena kalau lihat saya nanti jadi nggak sempurna gitu. Oke, visible thinking ini ada 4. Kalau nggak salah dia tuh ada 4 ideals. Jadi yang dia angkat. Yang pertama understanding. Ini kaitannya teaching for understanding, ya. Jadi pemahaman pasti. Jadi tetap bukan berarti anak-anak jadi nggak paham materi, harus gitu. Kedua, kebenaran, truth. Ini saya suka ya. Jadi artinya anak-anak tuh membicarakan sesuatu apa adanya, gitu loh. Kemudian fairness. Fairness tuh artinya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang left behind, tidak semua masuk cakupan, karena dia mau berusaha untuk melihat segala sesuatu secara berimbang. Itu fairness dalam visible thinking. Dan yang terakhir pasti dong kreativitas, karena imajinasi, mau nggak mau mereka menghayal, memahami, berempati, itu kan butuh kreativitas gitu ya. Kreativitas itu nggak selalu berkaitan dengan lukisan atau gambar atau seni saja, tapi bukan seni, semua seni ya, berpikir aja seni gitu, seperti itu. Oke, sekarang kita sama Miss Mutia di icon tertawanya nggak ada. Bu Mary clear banget, thank you. Iya Bu Susi setuju. I need to learn. Iya setuju Bu. Sama ya, kita sama-sama. Oke. Lalu kenapa making thinking visible is very important? Kenapa itu bukan important lagi, urgent. Nah, ini mulai nih pedagogical intelligence. Learning to think is learning to learn. Belajar berpikir adalah belajar untuk belajar. Wow, gitu ya. Jadi kayak, gitu. Tadi ada yang nyebut, Pak Arya ngomong, gimana caranya mengaplikasikannya dalam math. Saya nggak bisa jawab itu, Pak Arya, jujur. Tapi satu hal, tidak mungkin orang bisa math kalau dia tidak bisa berpikir. Intinya gitu. Jadi ketika kita menyelamatkan anak-anak untuk mengextend cara mereka berpikir, insya Allah ke math-nya juga dia nanti akan mudah melihat itu sebagai hal yang logis gitu. Jadi intinya gini, thinking is the requirement of learning math. Kalau saya bisa bilang begitu. So, basically in all materials gitu ya, tapi kalau di math tuh ya mikir perlu banget, makanya learning to think is actually learning to learn. Makanya kalau saya bicara, maksudnya ketika Pak Said nyebut pedagogical intelligence, saya diskusi sama, ada Ovnika nggak di sini, kita ngobrol gitu, ini teman diskusi saya juga, karena dia kayaknya kuliahnya beneran ya, kalau saya dulu banyak cari les-lesannya. Ketika bicara pedagogical intelligence itu sebenarnya istilah yang tinggi, tapi sesederhana kalau saya memahami, mohon maaf kalau salah, itu adalah kecerdasan untuk belajar. Jadi kayaknya nih ya, arahnya adalah bagaimana kita menciptakan anak-anak yang mau belajar terus, gitu, menjadi seorang pembelajar. Kalau di Lazuardi namanya experience joyful learning itu, gitu. Jadi dia merasa bahwa belajar itu bukan nilai, belajar itu bukan hasil rapot atau angka, tapi belajar itu adalah kebutuhan dia. Makanya arah kita adalah pedagogical intelligence. Jadi kecerdasan belajar. Gokil banget kan gitu. Jadi saya tuh pas saya ngomong gitu kayak oh my god gitu. Jadi kayak benar-benar merasuki jiwa. Cela. Teman-teman silakan sambil dijawab di chat. Kenapa saya pilih gambarnya pohon? Nah, untuk satu slide ini. Nah, dalam learning to think atau pedagogical intelligence itu ada namanya rutinitas berpikir. Itu yang kita bangun melalui visible thinking rutin. Kemudian mendokumentasikan pemikiran siswa. Nah, maksudnya mendokumentasikan tuh bukan berarti kayak ngumpulin administrasi, enggak ya teman-teman. Jadi kayak tadi tuh pakai Padlet. FYI Padlet itu bayar, kalau gratis cuma 3, tapi teman-teman bisa download jadi PDF. Saya bisa merekam
jawaban teman-teman tetap ada di folder saya bisa lihat kapan-kapan saya butuh gitu. Jadi mendokumentasikan. Kemudian reflektif. Jadi anak-anak tuh selalu mengevaluasi apa yang dia jawab, apa yang teman-teman diskusikan gitu. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Belajar terus, tumbuh berkembang menjulang tinggi, masya Allah. Bu Iba, learning to learn adalah proses tumbuh, hasilnya menyejukkan, sekitar penuh manfaat. Bukan di foto-foto kan, kata Bu Susi. Enggak Bu, benar. Saya setuju, saya juga nggak jago motonya. Maksudnya gini kan, Bu Susi nanti pakai sticky notes, misal kalau udah di kelas ya, itu sticky notes itu sebagai dokumentasi. Ya kalau mau dibuang juga nggak apa-apa, maksud saya dilihat oke, gitu. Jadi kita punya gambaran. Kalau cuman ngejawab-jawab di kelas aja itu kan ini ya, hanya mencakup segelintir. Saya nggak bilang menjawab itu salah, perlu juga variasi kan, kita bahasnya variasi. Tapi kalau oke, siapa yang tahu ini, semua tunjuk tangan, itu tidak merekam. Untuk kita tuh menurut saya kurang dokumentatif lah, dokumentatif ya gitu. Apalagi kalau pakai Google Classroom atau pakai teknologi, enak banget dokumentasinya gitu ya, udah kesimpan di PDF atau dan segala macam. Oke, because tree keeps on growing, luar biasa. Saya gambar pohon, jangan ketawain ya, soalnya sampul buku Making Thinking Visible-nya pohon. Tapi kayaknya jawabannya itu semua. Pak Mirhan betul, Bu Iba bener. Kayaknya itu alasan Ron Richard, yang ngarang Making Thinking Visible itu namanya Ron Richard. Dia researcher di PZ Harvard juga, masih segeng sama David Perkins, sama Howard Gardner, itu mereka segeng tuh. Gitu ya. Mengibaratkan pembelajaran seperti menanam sesuatu, luar biasa. Saya terharu deh. Belajar semoga sehingga paham Mahe. Oke, wow. Agar kuat, kokoh, luar biasa. Tertawa jawaban muridnya lebih keren. Iya, betul. Jawaban murid kadang-kadang lebih keren. Betul sekali. Karena prinsipnya semua murid, semua guru ya, insya Allah. Bismillah, lanjut. Nah, bicara tentang berpikir tidak asik lah kalau kita tidak bicara empati. Saya juga masih belajar banget untuk empati. Sekarang Bapak Ibu menuju ke link ini, saya ketik lagi. Ini saya lagi nyoba-nyoba aplikasi baru selain, bukan aplikasi ya, web gitu. Selain Padlet, mudah-mudahan ini juga menarik. Namanya .storming. Nah, ini ada bit.ly.storming Jun 24. BTW hari ini tuh 25. Oh, saya bikin linknya kemarin, maaf. Nah, teman-teman lihat gambar. Oke, lihat gambar ini. Kemudian teman-teman pilih mau jadi dokter yang mana. Kan ada 3 dokter, entah itu satunya suster, kita nggak tahu ya, kita hanya lihat gambar. Kemudian ada pasien juga, teman-teman pilih dari sudut pandang mana, bebas, dari yang ada di gambar ini. Lalu, sebentar, masih loading. Teman-teman kira-kira jadi mereka, dan apa yang mereka persepsikan dengan situasi yang sedang mereka hadapi saat itu di dalam foto. Oke? Silakan ketik .storming. Ini kenapa loading ya, sebentar ya. Teman-teman silakan, bisa nggak diakses? Kira-kira, atau mau di kolom chat juga nggak apa-apa, kalau memang misalnya susah untuk ke .storming. Belum loading ya? Why? What happened? Gak apa-apa deh kalau gitu, boleh menggunakan ini juga gak apa-apa Bapak Ibu di chat. Apa yang dipersepsikan ketika Bapak Ibu menjadi salah satu karakter yang ada di foto ini. Kemudian juga apa yang Bapak ketahui tentang situasi saat itu. Oke, dan yang terakhir, apa yang Bapak pedulikan atau yang Bapak merasa care, apa ya, care itu peduli ya gitu. Coba sebentar. Ini kalau aplikasi baru begini nih. .storming. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan ngomongnya di chat aja, abaikan, oke. Intinya adalah apa yang
di persif itu persepsi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mempersepsikan situasi saat ini kalau Bapak Ibu menjadi salah satu orang yang ada di foto, gitu ya. Pikirkan, boleh misalnya apa yang saat itu sedang dipikirkan, dipersepsikan, kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang situasi saat itu, dan apa yang Bapak Ibu pedulikan. Bu Nur Hasanah. Oh, Bu Yun udah bisa ya? Iya Bu Yun, betul. Tambahkan card. Bisa Bu katanya. Oke, saya buka deh. Bismillah. Yang nggak bisa, nggak apa-apa. Boleh di kolom chat. Yang bisa dot storming, silakan dibuka. Masih loading. Oke, keselamatan dan kesehatan butuh kerjasama. Pak Mirhan, ini yang Pak Mirhan persepsikan atau know about, jadi dibagi 3 ya. Jadi, oke, login. Pak Mirhan jadi siapa nih? Jadi pasiennya atau jadi karakter orang yang membelakangi kamera, kata Bu Sisi. Coba saya buka. Oke, ingin memberikan bantuan sesegera mungkin karena orang ini sambil melihat ke arah yang dituju. Oke. Right, oke. Thank you. Ini kenapa aku malah yang nggak bisa buka? Oke, coba. Bismillah. Boleh ya, silakan kalau ini. Oke, Bu Susi, karakter orang yang dipersepsikan bagaimana memberikan bantuan. Oke, ya. Itu yang ada di kepala mereka ya. Dan kata Pak Arya. Oke, saya buka dulu. Ini lagi proses loading. Berusaha untuk menyelamatkan pasien menuju ruang ICU. Oke. Saya kasih waktu lagi 5 menit ya. Jadi sebenarnya dibagi 3. As patient, please save me. Harapannya besar Pak Anton. Situasi genting harus segera ditangani, makanya harus cepat-cepat. Karakter orang posisi kiri depan. Oh nih saya udah masuk. Agung, the left guy. Oke, Bu Sari. Yang dipersepsikan situasi gawat darurat karena ada pasien yang butuh pertolongan. Kemudian apa yang Pak Bu Sari ketahui, situasi ini harus segera ditangani agar pasien segera dapat ditolong. Yang dipedulikan adalah keselamatan pasien, dirinya, dan orang sekitar. Baik, thank you. Kemudian ini ada Pak Ari, oke. I choose the one who is closest from the patient. Oke, katanya di foto yang paling dekat dengan pasien. Katanya yang dia persepsikan, I wonder about my patient condition and how to keep myself safe. Betul. Maksudnya bukan betul, artinya saya setuju gitu. Karena kita sulit ya memposisikan diri jadi dokter hari ini gitu. I know a little of the condition of the patient because the patient needs several tests. Oke, jadi sebagai dokter Pak Arya tahu kondisinya sedikit. Keren. Yang saya pedulikan adalah kesehatan pasien dan keamanan saya sendiri gitu. Bagaimana membantu dengan efisien dan efektif. Oke, Bu Iba, gerak cepat menyelamatkan nyawa orang lain. Bu Wit bilang persepsi saya adalah urgent dan darurat. Nomor 2, yang saya tahu saat ini adalah situasi yang gawat. Bu Wiwin memilih posisi perawat yang membawa pasien. Hal ini sangat menegangkan. Wah, luar biasa. Bu Wit bahkan go beyond ya. Tadi kan saya bilang saya nggak tahu nih yang mana yang suster. Tapi Bu Wit bilang kayaknya yang ini yang suster. Nggak apa-apa. Bebas teman-teman. Oke. Mutia. Saya sebagai pasien harus terbuka menceritakan gejala. Oke, katanya gitu. Ini saran ya Bu. Ini Bu apa namanya CRN. Oke, terus katanya wabah COVID mungkin saja saya terinfeksi katanya. Jadi Bu Mutia merasa pasiennya belum tahu ya, jadi tapi dia pikir kayaknya saya kena nih gitu. Semoga saya bisa menyelamatkan. Oke, Masya Allah.
Buyun, orang dalam situasi darurat harus berpacu dengan waktu. Oke, situasi lokasi kejadian di rumah sakit. Nah, itu yang diketahui, keren. Baik. Ya, apakah sudah 5 menit? 2 menit lagi, saya akan buka ini. Sebagai orang yang menarik tempat tidur, kata Bu Eka, atau Pak Eka, mohon maaf, kalau salah, secepatnya memberikan tindakan. Situasinya, yang saya ketahui, situasinya mengharuskan bergerak cepat. Kemudian yang saya pedulikan adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin, luar biasa, agar dan ikut merasakan jika kita juga menjadi orang yang di tempat tidur. Jadi empati gitu ya sebagai dokter, luar biasa. Oke. Bu Yanti, yang harus dipersepsikan, pasien harus segera ditangani, pasien segera diobservasi, yang dipedulikan adalah keselamatan pasien dan tenaga medis. Bu Yanti berperannya jadi salah satu karakter, jadi pilih mau jadi dokter atau suster, mungkin di situ ada suster ya, atau jadi pasien gitu. Oke, ini wow banyak sekali, thank you very much teman-teman. Agung, the left guy. The person perceive that the patient needs an immediate treatment. The person is you in this case ya. Jadi orang yang lagi ngomong ini adalah Anda. Oke, kemudian saya gitu tahu kalau he can help the patient if he doesn't waste time. Oke. Dan the person cares about the patient's health. Oke. Keren, luar biasa. Simple but to the point. Baik, thank you teman-teman. Ada yang di chat nggak? Coba saya bacain ya. Bu Indah, karakter orang menghadap kamera memegang kepala pasien. Luar biasa. Membangun dukungan positif katanya. Oh, luar biasa. Saya tahunya virus itu berbahaya, tapi saya harus menolong pasien. Baik, jadi yang dia ketahui adalah virus ini bahaya, tapi saya harus nolongin. Oke, luar biasa. Sebagai perawat, nah Ibu Lazwadi Kamila, katanya dia sebagai perawat, saya kerahkan setiap tetes keringat, karena janji Allah menyelamatkan satu nyawa bagaikan menyelamatkan seluruh manusia. Oke, sudah cukup ya. Nah ini salah satu contoh juga sambil training kita sambil praktek PTR beberapa ya. Bagaimana membangkitkan anak-anak untuk jadi lebih empati dan mengeksplor berbagai perspektif dan sudut pandang gitu. Jadi kita nggak usia saya itu 17 tahun tambah sekian ya 30-an lah. Saya kadang-kadang masih belajar untuk memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Itu saya masih belajar. Jadi saya pinginnya mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari itu lebih awal dari saya gitu. Itu salah satu refleksi saya ya. Jadi step inside ini adalah salah satu cara untuk membuat anak-anak jadi explore perspektif dan memahami kondisi seseorang gitu. Lalu apa hubungannya? Selain itu, apa hubungannya foto ini dengan learning to think? Ini faktanya, 55% orang Indonesia itu functionally illiterate. Jadi bukan buta huruf secara nggak bisa baca ya, tapi nggak paham sama informasi. Tapi dulu mungkin kalau Mary yang dulu akan dodol banget sih, masa nggak ngerti gitu aja gitu. Tapi Mary yang hari ini berpikir bahwa bisa jadi mereka bukannya nggak mau berpikir, tapi mereka tidak ini. Yang nomor ini ya, disposisi berpikirnya tuh kurang 2. Mereka able to think. Mereka baca, oke, gitu. Tapi nggak alert, sama nggak punya attitude-nya, gitu, attitude berpikirnya. Nah, itu yang tadi. Jadi ability to think itu harus berbarengan dengan alertness atau kesadaran, gitu, dengan situasi yang ada, dan juga attitude. Artinya bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap apa yang terjadi dalam hal positif kayak gitu ya. Jadi itu attitudes-nya towards the topic atau issue. Ini yang menurut saya orang-orang Indonesia atau mungkin banyak orang di dunia juga, nggak hanya orang Indonesia, yang dispositional view of thinking-nya kurang 2 gitu. Jadi dia cuma able to think aja. Thinking itu kan semua orang bisa berpikir, tapi apakah cukup dalam? Nah, seperti itu. Jadi harus alert dan juga harus punya attitude berpikir gitu. Nah, saya balik dikit. Nah, ini yang kenapa kecerdasan berpikir atau pedagogical intelligence, kecerdasan belajar menjadi sangat urgent.
karena terbukti dari hasil PISA sendiri bisa baca tapi nggak paham, gitu, nggak bisa connecting the dots kalau istilah lagi ya yang lain. Nah, ketika ketika thinking menjadi visible atau nyata, ini adalah 4 yang akan terjadi. Yang pertama itu tadi, lengkapnya dispositional view of thinking. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang lebih paham tentang hal ini ya. Kalau udah bicara teori berpikir itu banyak banget, saya juga nggak sempat untuk ngulik-ngulik. Nah, itu tadi, jadi tidak hanya able to read, gitu ya, tapi juga alert sama situasi dan attitude. Kenapa saya kasih fotonya dokter? Ketika kita udah step inside jadi dokter, jadi suster, jadi patient, masih mikir nggak untuk ngumpul-ngumpul nggak jelas tanpa protokol? Kemarin tuh ada satu McD ya di Sarinah, jadi sebut merek, nggak apa-apa lah, udah umum ya. Orang berkumpul, apa kita bisa simpulkan mereka tidak berpikir? Enggak, mereka masih mikir, mereka tahu kok. Mereka able to read the news, they are able to read the condition, the situation today, but they fail to be alerted, they fail to care about, gitu, di situ. Jadi itu kenapa thinking skill menjadi urgently needed, required today, gitu ya. Saya nggak bilang mau kita bahas konspirasi atau apa, yang kita pikirkan adalah dokter dan suster dan pasien yang benar-benar nyata gitu ya, kayak gitu. Itu menandakan, jadi kita nggak bisa bilang bahwa mereka bodoh atau apa. Bodoh itu sendiri kan juga term yang masih diperdebatkan. Jadi sebenarnya di sini. Nah, ketika kita membiasakan anak-anak dari sejak dini thinkingnya itu visible, dispositional view of thinking ini menjadi lengkap. Kemudian yang kedua adalah exploring ideas. Nah, kita sepakat deh, semua Lazuardian sepakat bahwa sekolah bukan tentang memorizing content, pasti. Tapi lebih mengeksplor ide-ide baru, pemikiran-pemikiran, itu ya. Jadi explore kenapa, mengapa, dan bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ini kaitannya dengan ini, uncover each other's thinking. Jadi kalau tadi kita pakai dot storming, Padlet itu hanya platform. Intinya adalah Bapak Ibu bisa melihat, oh kalau Bu Yun jawabannya begini, Pak Agung begini, terus tadi ada Bu Wit begini, Pak Gilang begini cara berpikir. Kita jadi sama-sama saling mendengarkan begitu pola pikir atau cara berpikir atau ide seseorang. Kalau sebagai guru nih, kita bisa meluruskan miskonsepsi kalau mereka ternyata memahami sesuatu dengan kurang tepat. Bisa juga kita menggali prior knowledge, ini penting. Kadang-kadang anak lupa aja sama yang terjadi. Tapi mereka bisa connecting the dots dengan what happened in the past, what they already gained in the past, apa yang mereka sudah ketahui di awal, entah dari sekolah, entah dari game yang mereka mainkan, dari buku yang mereka baca. Mereka bisa menarik kesimpulan atau benang merah ke hal yang saat ini mereka sedang hadapi. Itu prior knowledge. Kemudian reasoning ability, jadi saling bisa, reasonnya dia ini. Karena orang bisa beda pendapat, yang pasti semua orang punya reasons, kan gitu ya. Kemudian jadi kita bisa, reasonnya dia begini. Kemudian degree of understanding. Tadi yang saya bilang di awal banget, kita bisa lihat anak-anak itu tingkat pemahamannya sampai di mana untuk profiling. Nah, ini yang terakhir yang pas saya juga pernah bahas di Great Teacher Program waktu itu milenia ya, metakognitif. Jadi gimana kita membuat anak menjadi seorang yang berpikir tentang apa yang dia pikirkan. Jadi levelnya bukan kognisi lagi tapi metakognisi. Oh, luar biasa. Jadi kayak tadi yang Bu Susi bilang, dia belajar apa tadi, IPA ya, bagaimana memberikan pemahaman hubungannya lights dengan COVID-19, itu udah metakognisi. Jadi lebih daripada sekedar teori-teori cahaya, tapi ini buat apa gitu, kayak gitu. Itu metacognition. Jadi thinking about their thinking. Oke, kita kembali ke 3, 2, 1 bridge. Oke, teman-teman silakan kembali ke Padletnya tadi. Tadi Padletnya itu apa ya? Wah, ada Pak Syarif Hussein. Selamat datang Bapak. Tadi apa deh Padletnya? Sebentar. Saya ngintip.
Nah, teman-teman sekarang balik ke sini, kita akan bridging. Oke. Ini di tengah. Menjembatani. Oke, Padlet Jun 24. Balik lagi ya teman-teman ke sini. Saya kasih waktu dulu teman-teman untuk let that sink in gitu ya. Coba dipahami drown into our thinking gitu ya. Udah kayak kelas mindful practice ya, ini gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan membuat new response. Oke. Saya kebanyakan ngomong apa namanya ya, mohon maaf. Oke, jadinya apa yang teman-teman sekarang pikirkan, jadi 3 hal yang tadi teman-teman udah pikirin di initially, di awalnya, kemudian saat ini, setelah kita bahas what dan why. Tadi kan kita bahas apa dan mengapa. Sekarang teman-teman simpulkan ya. Simpulkan juga. Simpulkan 3 hal baru. Oke. 2 pertanyaan yang sekarang muncul baru, dan kemudian terakhir metaforanya apa. Dan saya minta teman-teman tulis 1 bridge, namanya diketik aja bridge, jembatan gitu. Apa yang menjembatani pemikiran teman-teman saat ini dengan sebelumnya, gitu. Oke, saya akan bantu ya. Jadi teman-teman klik tanda plus di sini. Oke, ini ya. Nah, ini udah ada. Teman-teman ketik dulu, jangan lupa namanya Mary gitu ya. New response. Lalu ketik three thoughts yang baru setelah kita bahas apa dan mengapa. Lalu 2 pertanyaan lagi yang muncul di benak teman-teman, dan 1 analogi atau metafora. Kemudian yang terakhir adalah apa yang menjembatani dari yang sebelumnya sehingga sekarang. Misalnya now I realize, atau apa gitu, sekarang saya menyadari, atau saya akhirnya bisa menarik kesimpulan. Oke, setelah itu teman-teman, di post-it-nya teman-teman yang baru ada tanda titik 3. Oke, teman-teman klik, ada tulisannya connect to a post. Teman-teman klik, nanti semua sticky notes akan kayak gini. Teman-teman cari sticky notes-nya teman-teman yang pertama, lalu klik connect. Dia akan nyambung, ya. Langsung aja digeret, gitu. Nggak apa-apa, boleh barengan, mereka bersama, pemikiran yang dulu dan pemikiran yang saat ini. Jadi saya pakai Padlet, template-nya namanya saya lupa. Pokoknya dia bisa ada tanda panah gitu, ya. Jadi kita bisa melihat hal yang sebelumnya waktu kita belum diskusi lebih jauh, kemudian setelah berdiskusi lebih jauh, linknya di-share, bisa, boleh Bu. Bentar ya, saya ketik ulang. Bentar. Copy. Ini Bu, Padlet Jun 24. Ada yang udah bisa belum? Oke. Pak, ini puzzle keuangan. Hai puzzle. Salah ya? Oke. Oke, kita tunggu 5 menit cukup ya. Biar kita nggak berlama-lama. Bridge of conclusion, luar biasa. Bu Susi udah narik garis loh. Tedeng. Kita cari mana inisialnya Bu Susi, Bu Hajah. Tunggu. Ini nggak enak pakai mouse ini aja deh. Oke. Mana tuh? Bu Susi nariknya ke mana Bu Susi?
Punya Bu Susi teh mana? Oh, enggak ada sih. Oh, Bu Susi jangan nariknya ke aku, Bu Susi. Nariknya ke pemikiran Bu Susi yang awal. Oh, nih udah ada nih. Pak Zul ya. Mana nih Pak Zul? Oke, nih Pak Zul udah kasih garis. Jadi nariknya ke initial response-nya teman-teman ya. Jadi sebelumnya tuh yang pertama, sebelum kita bahas what and why. Oke, ini Pak Zul. Ini benar-benar saya nggak salah nih. Ini Pak Zul Bupanca ya. Oke, ya garisnya boleh teman-teman tarik bersama. Ini kalau di classroom, maksud saya di kelas asli enak nih Pak 3-to-1 bridge ini. Jadi anak-anak disuruh gambar aja karena nama kiri terus gambar jembatan. Karena saya dari kemarin nyari, aduh pakai apa ya, pakai 3-to-1 bridge kalau lagi home learning. Intinya adalah teman-teman cari hal yang paling gampang. Kalau emang pakai Google Doc nggak apa-apa, mau pakai mereka ngomong di chat nggak masalah, karena intinya bukan platformnya. Intinya adalah kegiatannya. Itu yang saya garis bawahi gitu ya. Jadi nggak mesti harus Padlet, enggak. Cuman kalau mau explore kan ada orang yang suka sesuatu yang baru, silahkan. Tapi yang penting adalah kegiatannya, bukan Padletnya, gitu. Bukan Miss Mer, Pak Zulkifli, yang mana ya? Halo Pak, Bu Susi nariknya ke pemikiran Bu Susi yang pertama. Oh oke, oh ya udah dijawab. Halo Pak Zulkifli, punten ya. Oke, mohon maaf. Silakan. Oke, ini Ismet, gimana cara narik garisnya tadi tuh? Oh, Bu Susi pencet titik 3 yang di pojok ini. Dari yang baru kan? Dari yang baru. Dari yang baru. Okay. Terus ada connect to a post. Wait. Saya mau baca nih, coba ya. Pak Zul tadi, dia kemana nih garisnya? Viti memberikan efektivitas. Waduh, udah beda tuh. Questions-nya belum, masih proses. Ada lagi nggak yang baru? Ayo dong. Oh, dari Ataila Makassar. Hai. Wah, jauh ini ya. Orang jauh. Oh, sini Buwit. Buwit, sebentar. Buwit sama Bunia sama kah? Orangnya? Jangan sampai salah ngeklik connect loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Intinya saya mau baca dua halnya ya. Ada yang udah ngerjain? Capek ya disuruh mikir terus. Kebayang anak-anak kalau ini mikir mulu. Tiap ketemu Miss Mary suruh mikir. Saya suka teringat ada joke itu bilang katanya kalau otaknya orang Indonesia itu kalau dijual, itu waktu saya kecil ya, SMP lah, kalau dijual tuh mahal karena katanya nggak pernah dipakai. Saya dulu suka mikir segitunya ya jadi orang Indonesia gitu. Kalau orang Jepang katanya otaknya murah karena udah soak mikir mulu gitu. Saya tuh dulu sedih aja denger itu gitu. Tapi ketika lihat riset ternyata benar, sedih aja. Jadi kita sama-sama tahu kalau thinking, guru sains pasti lebih tahu, sinapsis itu aktif gitu ya, Bu Pari, Bu Susi ya. Jadi kenapa berpikir itu penting. Waduh, ini 3 thoughts on nih Pak Zul. Hot siswa lebih mudah dicapai dengan VT, asik. Bener, betul. Harus sabar tapi ya, karena biasanya kalau di awal, tadi ada yang nanya, kalau dia nggak pernah VTR gimana? Perjuangan memulai. Saya pakai VTR itu dari 2 tahun lalu, kerasa prosesnya. Sekarang contohnya di kelas 8, kemarin itu saya bikin project sama anak kelas 8, enteng, enak banget, karena
mereka terbiasa mengeksplor gitu kan. Kelas 7 saya baru mulai, saya pakai VTR dan alhamdulillah di semester 1 juga sama Pak Agung juga udah VTR juga di SD-nya kelas 6, kelas 5 itu mereka juga udah VTR. Jadi enak. Jadi pelan-pelan. Intinya perjuangan. Perjuangan guru. Malah lebih enak kalau dari TK udah VTR ya. Mantap. Nanti kalau masuk SMP Lazuardi tolong ya promosikan.